Shalom semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di ibadah online kami. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Biarlah penyertaan-Mu yang ada di tengah kami dan biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hey, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh sama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 25. Orang yang butak sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia."
Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepadanya, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepada dirinya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Di Minggu Sengsara atau Minggu Prapaskah keempat, atau di Gereja Anglikan disebut Minggu Lent, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan 13. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih di tengah-tengah masa pandemi yang melanda seluruh dunia, Engkau memberi kami kesempatan dengan mempergunakan teknologi yang ada untuk bersama-sama membaca, belajar, merenungkan kebenaran firman-Mu, beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Hamba-Mu yang lemah, penuh kekurangan, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu sehingga layak dipakai menjadi alat-Mu. Biarlah kiranya semua hati yang mendengar terbuka menjadi tanah yang subur bagi kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul renungan hari ini yaitu pilihan Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13 ini bercerita tentang bagaimana Samuel, seorang nabi,
mendapat perintah dari Tuhan untuk mengurapi orang yang dipilihnya. Namun Samuel ragu, bahkan ketakutan. Samuel adalah seorang nabi. Nabi di tengah-tengah umat Israel adalah orang yang dipercaya, yang disegani, dihormati, yang berwibawa, yang diakui sebagai wakil Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Namun pada waktu ini Samuel merasa khawatir. Ketika dia mendapat perintah itu, setelah roh Allah meninggalkan Saul, dia bersedih hati, dan kemudian ketika dia mendapat perintah ini, dia takut. Tidakkah nanti Saul akan membunuh saya, katanya. Tapi kemudian akhirnya dengan segala keraguannya tadi, setelah mendapat penegasan dari Tuhan, maka di ayat 4 dikatakan Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Akhirnya Samuel pergi dan melakukan tugas itu. Sebagai manusia, tentu dia pun memiliki pandangan, memiliki penilaian, memiliki ukuran-ukuran sendiri atas kemampuan seseorang. Nah, karena yang akan dipilih adalah akan menjadi pengganti Saul, maka dia mengukur sesuai dengan pikirannya. Sehingga ketika dia telah sampai dan menemui Isai, orang Bethlehem itu, maka dipanggillah anak-anaknya. Yang pertama datang adalah Eliab. Sebagai manusia, Samuel melihat, Eliab ini adalah seorang prajurit yang gagah, yang badannya kuat, besar, berotot. Kemudian dia berkata dalam hatinya, inilah pasti orang yang diingini Allah. Tapi kemudian Allah berbicara kepadanya bahwa janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Samuel akhirnya tidak mengurapi, walaupun secara pribadi dia telah melihat kapasitas secara fisik dari si Eliab ini. Kemudian berjalan, Abinadab pun tampil, Syama pun tampil, semua ditolak oleh Allah. Dan terakhir, setelah 7 orang anak-anak Isai ini tampil, maka terakhir tampillah Daud setelah ditanyakan oleh Samuel. Samuel bertanya kepada Isai, hanya inikah anak-anakmu? Kemudian Isai menjawab, yang bungsu sedang di padang menggembalakan. Panggillah dia. Kemudian dipanggillah Daud. Dalam pembacaan ini dikatakan bahwa kemudian bangkitlah, urapilah dia, katanya. Jadi dia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Daud kelihatan kemerah-merahan seperti bayi, parasnya elok, cantik, ganteng, mungkin seperti saya ya, walaupun kepalanya botak ya. Nah, kemudian Allah berkata, urapilah dia, inilah dia. Saudara, apa yang bisa kita lihat dari sini? Bahwa paras dan rupa itu bukan menjadi ukuran bagi Allah. Yang menjadi ukuran Allah yaitu menurut ayat yang ke-7,
Jangan pandang paras dan perawakan, bukan yang dilihat manusia, tetapi Allah melihat hati. Sering sekali kita kecewa ketika melakukan pemilihan. Sudah terbukti banyak dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memilih orang-orang yang salah. Kita melihat rupa gagah, kita memilih dia. Ternyata kemudian kita kecewa. Kita melihat seorang yang berpenampilan loyo, cungkring, cek orang Sunda mah, agak ragu-ragu milihnya. Tapi kemudian kita memilihnya dan terjadilah tindakan-tindakan yang luar biasa, pembangunan-pembangunan dan sikap-sikap yang tegas. Allah tidak melihat rupa, tapi Allah melihat hati. Yang saya mau ajak kita di sini yaitu sekalian, bahwa Allah sebetulnya sudah menentukan dari awal. Kalau hari ini kita dipilih Allah menjadi anak-anaknya, ingat bahwa Allah memang telah menetapkan kita sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya, untuk kita menjadi berkat. Kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara, saya bisa berdiri di sini, itu dari sejak dunia belum dijadikan. Allah telah menetapkannya. Sehingga jangan ada seorang pun yang menyombongkan atau merendahkan seseorang karena saat ini saya menjadi seorang kaya, saya menjadi seorang pejabat, kemudian merendahkan orang lain. Allah yang memilih, Allah yang menetapkan, bukan saya. Sebab di bagian lain Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang menetapkan kamu untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini saya di sini berdiri, bukan karena keinginan saya, tapi memang karena Allah yang menentukan, Allah yang memilih, Allah yang menetapkan. Jadi janganlah lihat rupanya, si Henry botak, giginya ompong. Tapi Allah melihat hati. Hati si Henry begitu tulus untuk memberitakan firman Tuhan. Walaupun saudaraku, kita tidak terlepas dari dosa. Kita tidak terlepas dari kesalahan, kita tidak terlepas dari kelalaian, tapi ingatlah bahwa Allah menghendaki kita untuk senantiasa melayani Dia, memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepadanya. Itulah kehendak Allah. Jadi kalau Allah memilih saudara-saudara menjadi orang percaya, itu bukan karena kehendak saudara, tapi karena Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Jangan ada yang mengatakan itu hasil penginjilan saya. Jangan ada yang mengatakan itu anggota gereja saya. No. Semua adalah atas kehendak Allah. Kalau hari ini saya berdiri di sini juga, itu adalah atas kehendak Allah. Saya tidak punya rencana. Kalau saya bisa menulis buku, saya bisa bercerita, sebetulnya saya nggak kebayang deh mau jadi hamba Tuhan. Nggak tahu saya mestinya hari ini jadi apa. Tapi ya memang itu rencana. Saya hanya tunduk seperti Samuel mengatakan, berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Kita hanya harus berbuat, tunduk kepada banyak hal yang di luar kemampuan kita, di luar akal kita. Bisa terjadi karena itu kehendak Allah. Kalau kita mempergunakan akal kita, tidak akan mungkin seorang yang kurus kering, yang tidak katanya cemplang-cemplong, ya, yang kalau istilah saya cungkring, menjadi seorang pemimpin besar di dunia ini. Sekarang pemimpin besar, seorang yang cungkring. Bayangkan kalau saya pakai akal saya lebih setuju kalau dia itu seorang yang gagah, besar, kalau tampangnya luar biasa. Tapi yang terjadi apa, saudaraku? Ya, kita kecewa. Kita dikecewa. Jadi ketika kita harus memilih, maka kita harus mempergunakan standar Tuhan. Karena pilihan
kita bukan pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan pasti selalu baik, selalu benar. Pilihan kita bisa mengecewakan. Ada banyak rumah tangga yang menetapkan pilihan pasangannya berdasarkan ukuran-ukuran standar yang mereka lakukan. Akhirnya mereka kecewa. Rumah tangga itu goyang. Ada rumah tangga di mana orang tua yang ingin menantunya keturunan dari A, B, C dan mengadakan pesta yang begitu besar. Ternyata hari-hari ini rumah tangga itu diambang kehancuran. Saya pernah memiliki seorang teman yang kaya raya, menikahi seorang wanita yang teman juga, yang juga kaya raya. Satu malam, pesta besar di suatu hotel bintang di Jakarta. Besok mereka bercerai. Itulah pilihan manusia. Tapi kalau pilihan Tuhan, sudah pasti tidak akan mengecewakan kita. Kalau kita memilih berdasarkan kriteria yang kita tetapkan, maka kecenderungan untuk kecewa akan sangat-sangat besar. Tapi kalau standar yang Tuhan inginkan yang kita pergunakan untuk melakukan pilihan, maka saya yakin dan percaya Allah akan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua, bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi bangsa negara, dan bagi umat manusia. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita pun bukan kita yang memilih untuk menjadi mengikut Yesus. Yesuslah yang memilih kita. Dan itu sudah direncanakan Allah jauh sebelum dunia dijadikan. Biarlah kiranya kisah tentang pemilihan Daud ini menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa Allah memiliki standar tersendiri. Allah memiliki ukuran tersendiri bagi orang-orang yang akan dipakainya menjadi alatnya. Bukan ukuran manusia yang dipergunakannya, tetapi ukuran Allah sendiri. Sebab apa? Allah mengenal hati, bukan mengenal fisik kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih untuk waktu Tuhan bagi kami membaca, belajar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan memiliki ukuran tersendiri untuk memilih siapa yang akan Kau pakai menjadi alat-Mu. Hamba-Mu telah selesai, kiranya Roh Kudus Tuhan terus berbicara kepada kami pribadi-pribadi, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga, dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, di mana ya Tuhan bangsa kami ataupun seluruh dunia ya Tuhan masih mengalami pergumulan virus corona ya Tuhan. Tuhan, berikan kepada para pemimpin kami, mulai dari presiden, para menteri, wakil rakyat, sampai ke daerah RT RW ya Tuhan.
Berikan pada mereka Tuhan hikmat dalam memimpin bangsa kami ini. Berikan pada mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini, untuk mengatasi corona ini ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, virus corona ini cepat berlalu dari bangsa kami, dari seluruh dunia ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ini hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk pemimpin gereja kami. Kami berdoa untuk bishop kami, The Right Reverend Titus Chung. Kami berdoa untuk din kami, The Reverend Timothy Chong. Kami juga berdoa untuk Associate Dean, The Reverend Yopi Buyung. Kami juga berdoa untuk Ketua Imam Penanggung Jawab kami, Reverend Daniel Sihombing. Tuhan, berkati para pemimpin kami ini ya Tuhan. Berikan pada mereka kesatuan hati dalam memimpin gereja Anglikan ya Tuhan. Tuhan berkati setiap aktivitas dan pelayanan mereka, juga keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Anglikan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Bandung. Kami berdoa untuk gereja Anglikan St. Paul, kami berdoa untuk gereja St. Peter, St. John, dan Tagok Apu pada Larang. Tuhan, berkati para pemimpin gereja kami ini ya Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan hikmat dalam memimpin gereja kami ini. Kami serahkan para pemimpin gereja kami ini dan juga para pengurus hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati segala aktivitas dan pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka. Dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Anglikan St. Paul ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada bulan ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah mereka bertambah umurnya, semakin mengenal Tuhan. Biarlah bertumbuh iman mereka ya Tuhan. Tuhan, berkati segala aktivitas mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami penderitaan. Kami berdoa untuk jemaat kalau ada yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Tuhan, hiburkanlah mereka. Berikanlah pada mereka Tuhan kekuatan dan sembuhkanlah mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada mereka ya Tuhan kekuatan ya Tuhan. Berikanlah pada mereka Tuhan, berkatilah segala usaha mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang masih kuliah dan yang masih sekolah mereka ya Tuhan. Berikanlah pada mereka Tuhan hikmat, kecerdasan dan kreativitas ya Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu ini hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online kami. Untuk melihat ibadah-ibadah sebelumnya, dapat mengunjungi channel YouTube kami di Holy Trinity Bandung Kolektif. Untuk info lebih lanjut, dapat mengunjungi website kami di www.holytrinitybandung.com. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Yesus.